5 rahasia ibu rumah tangga mengubah emosi jadi dapur bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Pernah tidak sih Bu, pagi-pagi baru buka mata, tapi rasanya sudah capek duluan, belum sarapan sudah pengen pulang. Lalu jalan ke dapur, dengan harapan ada keajaiban semalam piring bisa cuci sendiri. Tapi yang ada malah piring numpuk, kayak habis acara kondangan, meja lengket entah bekas apa, lantai penuh remah, dan di titik itu, emosi langsung naik sambil mikir, ini rumah apa posko logistik? Lalu muncul rasa kesal, pengen marah tapi bingung ke siapa. Akhirnya kesel sama diri sendiri, merasa kok aku begini amat jadi ibu. Padahal sebenarnya bukan malas, cuma capek yang sudah numpuk tapi tidak sempat dibongkar. Dan lucunya Bu, di saat dapur makin berantakan, isi kepala juga ikut berisik. Masalah kecil jadi kelihatan besar. Suara sendok jatuh saja rasanya pengen ceramah 1 jam. Tapi tetap saja kita berdiri di dapur, bengong, pegang lap, mikir mulai dari mana, sambil nyentil diri sendiri. Katanya ibu rumah tangga itu ratu rumah. Tapi kenapa rasanya lebih kayak karyawan tanpa jam pulang? Dan di momen itulah banyak dari kita nunggu mood bagus, nunggu hati enakan, nunggu semangat turun dari langit. Padahal nih ya Bu, kalau cuma nunggu mood, dapur kita bisa naik pangkat jadi warisan cagar budaya. Makanya aku mau ngajak ngobrol pelan-pelan, tanpa menggurui, tanpa standar dapur estetik ala sosial media. Karena kenyataannya, dapur ibu-ibu itu bukan cuma tempat masak, tapi tempat numpahin emosi, tempat capek numpuk, tempat kita pura-pura kuat. Dan ternyata, kalau caranya pas, emosi yang tadinya bikin pengen rebahan bisa kita putar haluan jadi tenaga buat beres. Sedikit demi sedikit sambil bercanda sama diri sendiri. Sambil nyengir, sambil sadar, oh ternyata bukan dapurnya yang bikin aku lelah. Tapi aku yang lupa ngasih ruang buat diri sendiri. Rahasia pertama itu berhenti, nunggu mood bagus. Karena jujur saja Bu, mood bagus itu kadang lebih langka dari sendok yang balik ke tempatnya sendiri. Kita sering mikir nanti saja beberes. Kalau hati sudah enak, padahal kenyataannya hati itu justru baru enakan setelah badan bergerak. Contohnya aku pernah duduk bengong hampir setengah jam, cuma menatap wastafel penuh piring sambil manyun. Tapi begitu aku berdiri dan cuci 1 gelas saja, cuma 1. Rasanya seperti ada tombol kecil yang nyala di kepala. Oh ternyata tidak seberat itu. Dari 1 gelas, lanjut ke piring. Dari piring ke sendok, bukan karena tiba-tiba bahagia, tapi karena tangan sudah keburu kerja duluan. Masih soal rahasia pertama, kita ini sering salah paham sama diri sendiri. Dikira harus niat dulu baru gerak. Padahal kadang niat itu datang belakangan. Kayak waktu kita malas mandi, tapi begitu kena air malah segar. Sama juga dengan beberes dapur. Mulai saja sambil cemberut, sambil kesel, sambil ngedumel dalam hati. Tidak apa-apa. Dapur tidak butuh kita tersenyum manis. Dapur cuma butuh tangan yang mau mulai. Rahasia kedua adalah jangan beresin semuanya. Ini penting banget. Karena banyak ibu-ibu tumbang sebelum perang dimulai. Lihat dapur berantakan sedikit saja sudah langsung kepikiran kompor, meja, kulkas, lantai, rak, dan akhirnya otak capek duluan. Aku pernah ngalamin, baru niat mau beberes tapi bayangan kerjaannya sudah bikin pengen rebahan lagi, sampai akhirnya aku belajar bilang ke diri sendiri, hari ini cuman wastafel saja, yang lain bodo amat. Dan anehnya setelah wastafel bersih, mata ini jadi gatal lihat meja, tangan ikut lap bukan karena wajib, tapi karena suasana sudah berubah. Contoh paling logisnya gini Bu, kita kalau disuruh lari keliling kompleks pasti ogah. Tapi kalau cuma disuruh jalan ke warung, masih mau. Dapur juga begitu. Jangan ajak diri kita lari maraton. Ajak jalan santai saja.
Satu area itu sudah cukup untuk bikin dapur terasa lebih ramah dan hati kita tidak merasa dikejar-kejar. Rahasia ketiga adalah menjadikan dapur sebagai tempat pelampiasan yang aman. Ini mungkin terdengar aneh tapi nyata. Kita ini sering menyimpan emosi terlalu rapi, marah ditahan, sedih disimpan, capek yang terlalu dipendam, sampai akhirnya numpuk di dada. Aku pernah di fase pengen nangis tapi malu sama diri sendiri. Akhirnya aku lap meja dapur sambil ngos-ngosan. Gosok kompor agak kencang, nyapu lantai sambil tarik napas panjang. Dan setelah itu dada rasanya lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena emosi sudah keluar lewat badan. Secara logis, memang begitu. Tubuh kita butuh gerak untuk melepas ketegangan. Makanya setelah olahraga biasanya pikiran lebih plong. Bersih-bersih. Dapur itu olahraga versi ibu rumah tangga. Gratis, dekat, dan hasilnya langsung kelihatan. Jadi kalau lagi kesal, jangan merasa bersalah saat lap meja sambil manyun. Itu bukan tanda ibu galak. Itu tanda ibu sedang menyelamatkan emosinya sendiri. Rahasia keempat adalah berhenti membandingkan. Ini jebakan yang paling sering bikin kita lelah tanpa sadar. Lihat dapur orang lain di layar kinclong, rapi, serba putih. Kita langsung lihat dapur sendiri dengan tatapan penuh dosa. Padahal dapur orang itu belum tentu habis masak 3 kali sehari. Seperti dapur kita, aku pernah merasa dapurku paling berantakan sedunia. Sampai akhirnya sadar, dapur ini berantakan karena dipakai, karena hidup, karena ada keluarga yang makan di sini. Secara akal logika, dapur yang aktif memang cepat berantakan. Dan itu bukan kegagalan, itu bukti fungsi. Jadi daripada nanya kenapa dapurku tidak seperti punya orang lain, lebih sehat kalau nanya apakah dapur ini masih bisa aku rapikan sedikit demi sedikit tanpa menyiksa diri. Begitu standar kita turun, tenaga kita justru naik, dan tangan jadi lebih ringan buat bergerak. Rahasia kelima adalah menikmati hasil kecil. Ini sering diremehkan, padahal efeknya besar. Kita sering fokus ke yang belum beres, sampai lupa menghargai yang sudah. Meja sudah bersih, tapi kita langsung mengeluh lantai masih kotor. Wastafel kosong, tapi kita masih kesal lihat kompor. Aku sekarang belajar berhenti sebentar, berdiri di dapur, lihat satu sudut yang sudah rapi, dan bilang dalam hati, ini sudah cukup untuk hari ini. Contoh nyatanya, saat kita masak dan masakannya jadi, rasanya lega walau dapur berantakan. Kenapa saat beberes kita tidak kasih rasa lega yang sama ke diri sendiri? Hasil kecil itu seperti bensin. Tanpa itu kita cepat mogok. Dengan mengakui satu meja bersih sebagai pencapaian, kita sedang mengisi ulang tenaga emosional kita sendiri. Masih soal menikmati hasil kecil, ini juga soal izin. Izin untuk tidak selalu tuntas, izin untuk berhenti tanpa rasa bersalah. Karena logikanya energi kita terbatas. Dan kalau dipaksa habis hari ini, besok kita malah malas total. Jadi lebih baik berhenti saat masih ada sedikit sisa tenaga dan perasaan cukup daripada memaksa sampai jengkel dan kapok. Kelima rahasia ini sebenarnya sederhana, tapi efeknya besar. Kalau benar-benar dipakai, berhenti nunggu mood, fokus satu area, pakai dapur sebagai pelampiasan aman, berhenti membandingkan, dan menikmati hasil kecil. Semuanya saling nyambung seperti rantai kecil yang kalau satu saja dijalani, yang lain ikut bergerak. Yang paling penting, Bu, semua ini bukan tentang dapur semata, tapi tentang cara kita memperlakukan diri sendiri di tengah rutinitas yang tidak pernah selesai. Dapur hanyalah panggung kecil, tempat kita belajar berdamai dengan emosi, dengan capek, dengan peran kita sebagai ibu. Jadi kalau hari ini dapurmu cuma sedikit lebih rapi dari kemarin, itu bukan hal sepele. Itu tanda kamu mau bergerak walau hati sedang berat. Dan itu sudah luar biasa. Karena ibu yang kuat bukan yang rumahnya selalu rapi, tapi yang tahu cara mengubah emosi jadi tenaga tanpa menyakiti dirinya sendiri. Bu, kalau hari ini dapur masih berantakan dan hati juga ikut berisik, tidak apa-apa. Sungguh,
Kita ini bukan robot yang habis dipencet langsung rapi. Kadang kita cuma butuh waktu buat ngelap meja sambil manyun, nyuci piring sambil ngedumel, dan itu sah. Malah seringkali dapur lebih cepat bersih kalau kita jujur sama rasa capek sendiri, daripada sok kuat tapi akhirnya rebahan sambil scroll dan makin kesel. Lihat dapur orang lain yang kinclong kayak tidak pernah dipakai masak. Pelan-pelan saja, Bu. Rumah tidak butuh pahlawan super yang sekali sapu langsung beres sedunia. Rumah cuman butuh ibu yang mau bergerak sedikit demi sedikit. Satu piring hari ini, satu meja besok. Dan kalau berhenti di tengah jalan juga tidak akan ada yang kena sanksi. Kecuali mungkin hati sendiri yang nanti terasa lebih ringan karena sudah mencoba. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan ingat ya Bu, dapur bersih itu bonus. Yang utama, ibu tidak meledak, tidak menyimpan emosi sendirian, karena rumah bisa dibersihkan kapan saja, tapi hati ibu itu pusatnya rumah. Jadi kalau hari ini dapur cuma setengah rapi, tapi ibu bisa senyum sedikit, itu bukan gagal. Itu justru tanda rumah masih hidup, dan ibu masih kuat dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.